Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian Rasyul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Sekarang kita masuk dalam bab 187. Babu hubbir rajuli qaumahu. Bab 187, cinta seseorang kepada kaumnya. Riwayat 396, Zakaria mengabarkan pada kami, ia berkata, Al-Hakam bin Mubarak mengabarkan pada kami, ia berkata, Ziyad bin Ar-Rabi' mengabarkan pada kami, ia berkata, Abbad Ar-Ramli mengabarkan padaku, ia berkata, Haddathatni imra'atun yuqalu laha Fusailah. Qalat. seorang wanita yang biasa dipanggil Fusailah mengabarkan padaku, ia berkata, Sami'tu abi yaqul. ia berkata, aku mendengar ayahku berkata, Qultu ya Rasulullah, aminal asabiyati an yu'ina ar-rajulu qaumahu 'ala dhulmin. wahai Rasulullah, apakah termasuk fanatisme apabila seorang bela kaumnya di atas kezaliman? Qala na'am. Beliau menjawab, iya. Perhatikan jemaah. Sebenarnya riwayat ini dhaif sebagaimana mungkin ada di catatan kaki. Tapi saya mau ngajak antum untuk berpikir sejenak apa hubungan antara judul bab sama bunyi riwayatnya. Meskipun riwayatnya dhaif, ini buat kita latihan supaya lebih jeli. Coba kita baca ya. Bab 187. Bab apa? Kecintaan seseorang Pada kaumnya. kepada kaumnya. Cintanya seseorang kepada kaumnya. Kita baca bab riwayatnya. Wahai Rasulullah, apakah termasuk asabiyah, fanatik kesukuan, kalau seseorang itu membantu kaumnya dalam kezaliman? Beliau bilang iya. Apa hubungannya judul sama bunyi riwayat? Kayaknya nggak ada. Kecuali kalau misalnya ya, seandainya riwayatnya bunyinya gini. Ya Rasulullah, apakah boleh orang mencintai kaumnya, sukunya? Beliau bilang boleh. Tapi bagaimana kalau seandainya membantu dalam kezoliman? Nah itu nggak boleh. Cocok nggak? Baru cocok. Nah di sini tadi kita baca di penjelasannya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak bilang memang riwayatnya ini kayaknya ada yang hilang. Karena riwayat di dalam kitab yang lain bunyinya begini. Ya Rasulullah, apakah termasuk asabiyah, fanatik kesukuan, jika saya cinta sama kaum saya, suku saya? Beliau bilang enggak. Tapi kalau dia membantu kaumnya dalam kezaliman, barulah itu fanatik kesukuan. Jadi ada riwayat yang lebih lengkap dibandingkan dengan riwayat yang ada di buku ini. Cuma ya lengkap nggak lengkap, dia dhaif gitu. Paham ya? Ini tadi cuma sekedar melatih kita kalau membaca sesuatu, ini judulnya gini. Kok bunyi riwayatnya nggak nyambung? Pasti ada sesuatu yang janggal. Kalau yang janggal, maka butuh dicari di referensi yang lain. Misalnya penjelasan masyayikh. Seperti itu. Baik, silakan dibaca. Kandungan hadis, mencintai suatu kaum tidak termasuk asobiyah atau fanatisme golongan. Yang dimaksud dengan asobiyah adalah membela dan membantu suatu kaum yang zalim dengan mendukung kezaliman mereka. Jemaah yang dirahmati Allah, bab 187 berkenaan dengan bolehkah seseorang itu cinta suku? Jawabannya boleh. Cinta keluarga, cinta sukunya, cinta kampungnya, itu hal-hal yang dibolehkan. Di dalam Al-Quran, Allah sebutkan tentang disebut dengan Al-Mahab Al-Thamaniyah. Al-Mahab Al-Thamaniyah, yaitu 8 hal yang
menjadi cinta tabi'i, cinta apa? Cinta yang biasa. Disebutkan di surat At-Taubah ayat 24. Ada istilah namanya al-mahab. Al-mahab al-thamaniyah. Al-mahab al-thamaniyah. 8 hal yang dicintai secara tabi'i. Tabi'i itu apa? Tabiat. Tabiat dasar. Ya. Bisa juga dibilang jibiliyah. Yaitu hal yang memang sudah dari sononya Allah bikin kita cinta sama 8 ini. Ada di surat At-Taubah ayat 24. Silakan antum kalau mau buka. Allah katakan di surat At-Taubah ayat berapa tadi? 24. Kata Allah Ta'ala, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Situ dulu. Katakanlah, kata Allah, jika bapak-bapak kalian, berarti orang tua. Itu satu. Wa abna'ukum, anak-anak. Wa ikhwanukum, saudara-saudara. Wa azwajukum, pasangan. Wa ashiratukum, keluarga. Wa amwalun iqtaraftumuha, harta. Wa tijaratun takshawna kasadaha, jual beli yang kamu khawatirkan, apa namanya? Kamu khawatirkan soal untung ruginya. Sudah berapa? Sudah 7. Ya, sabar. 7. Terus wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal. Betul ya? Bapak, anak, saudara, istri atau pasangan, keluarga, harta, terus jual beli atau perniagaan, dan tempat tinggal. 8 hal yang sudah ditanamkan oleh Allah di dalam diri seorang manusia, dia pasti cinta. Maka karena ini adalah sudah menjadi tabiat atau tabi'i untuk orang cinta dengan 8 ini, maka cinta suku itu boleh. Karena biasanya kalau satu suku ada juga keluarganya. Ya. Jadi misalnya saya senang lah bergaul sama dia, habisnya sama-sama Bugis sih. Boleh atau enggak? Ya boleh-boleh aja. Mungkin kalau bahasanya jadi enak begitu. Sama kayak ada ikhwan bilang gini, saya suka sama Ustadz Fulan, karena Ustadz Fulan itu kalau ngomong itu ada balik papannya. Jadi kayak connect gitu. Ya. Maka itu enggak masalah. Hal yang wajar saja. Gitu. Kemudian kata Nabi SAW dalam riwayat yang dhaif tadi, kita boleh saja untuk cinta suku. Tapi yang tidak boleh adalah kalau kecintaan kita kepada suku atau kepada keluarga membuat kita melakukan kezaliman. Ini yang tidak boleh. Sebagaimana tadi kata Allah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijarun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Kalau seandainya itu yang 8 tadi lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah, daripada Rasulnya, dan daripada jihad kepada Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka tunggu saja sampai datang keputusan Allah. Ya. Artinya kecintaan kita kepada yang 8 ini tidak boleh sampai menjadikan kita mengalahkan Allah, Rasulnya, dan agama kita. Contoh, ya. Contoh misalnya kita saking cintanya sama keluarga, sampai-sampai kita sudah tidak peduli lagi mana mahram, mana bukan. Kita bilang, anu sih, tidak enak sama keluarga. Lalu
Apakah karena keluarga terus kamu langgar larangan Allah? Kamu sudah tahu sepupu itu bukan mahram. Dia tahu. Ya berarti nggak boleh disentuh dong. Dia bilang yang habisnya nggak enak sih. Nah ini lebih cinta kepada suku daripada kepada Allah dan Rasulnya. Atau misalnya dia keluarganya bertengkar sama keluarganya orang. Padahal keluarganya dia yang salah. Misal keluarganya dia nyewa tapi tidak bayar-bayar. Akhirnya ribut sama si pemilik kontrakan. Ya, terjadi adu mulut, baku hantam, baku pukul. Terus dia bilang, oh ini ya keluarga saya loh. Keluargamu yang memulainya misalnya. Karena keluargamu itu ngontrak tidak bayar-bayar. Disuruh keluar, tidak mau keluar. Ya, siapa yang salah di sini? Maka kita tidak boleh kemudian membela hanya karena yang bersalah ini keluarga. Gitu. Ada yang dibaca lagi? Oh, sudah. Nah, sekali lagi riwayat ini adalah dhaif, tapi maknanya benar. Di sini kandungannya ada satu, kita diperbolehkan untuk cinta dengan keluarga, cinta dengan suku, tidak masalah. Nah, saya kadang-kadang pakai itu songkok bone. Ya kalau ditanya, ngapain Ustadz? Nomor satu karena saya menghargai yang ngasih. Dia pasti senang kalau saya pakai. Yang kedua saya memang sukunya. Atau maksudnya kalau saya memang ada hubungan keluarga dengan suku ini adalah kecintaan yang biasa. Ya. Apalagi saya punya keluarga yang mungkin di Sulawesi sana banyak yang belum ikut kajian. Nah kalau saya pakai kemudian videonya dipotong, terus di-share di grup keluarga. Siapa tahu ada keluarga yang, siapa ini? Oh keponakanku sekalinya ini. Ya, terus, oh iya kak, anaknya si Anu kak ini. Oh iya. Lama-lama mungkin dia, di mana dia ngisi pengajian? Oh, siapa tahu suatu saat dia di balik papan, lalu kemudian mau ikut kajian. Maka husnuzon saja. Ya, karena ada juga yang WA sama saya, Ustadz jangan sering-sering pakai topi begitu, nanti dikira dikira sok bugis. Saya bilang, Allah lebih tahu niat saya mau ngapain. Ya, tidak ada urusannya mau bugis bukan bugis. Tapi saya berpikir siapa tahu ada orang di Sulawesi sana yang belum dapat hidayah, siapa tahu mau dengerin potongan-potongan video kajian dimulai dari hanya lihat pecinya. Nah, kita lanjut ke bab berikutnya, bab 188. Babun hijratur rajuli. Bab 188, mendiamkan seseorang. Nah, berikut ini adalah bab tentang mendiamkan orang. Bahasa lainnya boikot. Bahasa lainnya nggak teguran. Ya. Tapi karena riwayatnya panjang, maka saya jelaskan terlebih dahulu judul babnya. Al-Hajr. Nah, Al-Hajr itu artinya memutus. Apa tadi bab? Di situ judul babnya apa? Mendiamkan seseorang. Mendiamkan. Di sini babnya tertulis hajratur rajul. Tapi tadi Syekh Abdul Razak bilang al-hajr dan at-tahajur. Al-hajr itu artinya memutus. Sedangkan tahajur itu artinya saling memutus. Bahasa lainnya taqatu', yaitu saling putus. Nah, makanya di dalam terjemahnya ditulis mendiamkan. Ya sebenarnya bukan cuma mendiamkan, tapi juga betul-betul memutus hubungan. Syekh Abdul Razak al-hajr diddul wasl.
Hajar itu lawan kata dari sambung. At-tahajur, saling hajar, itu adalah at-taqatu' wat-tadabur. Saling mutus, saling membelakangi. Wa adamut tawasul. Dan tidak menyambung. Ya. Tidak mau connect. Malah sengaja disconnecting. Wa tarkus salam. Bahkan kalau ketemu tidak salam. Itu namanya tahajur atau hajar. Ya. Sepertinya betul hajar. Ya. Cuma di situ dikasih tak marbutoh. Kata Syekh Abdul Razak, pada hukum asalnya tidak diperbolehkan seseorang itu untuk tahajur. Itu hukum asal. Tetapi saling memboikot dan saling mendiamkan itu diperbolehkan dalam beberapa kondisi. Nah, nyatat dulu. Catat dulu. Kondisi boleh memboikot. Misalnya kita tidak teguran sama saudara, tidak teguran sama teman, tidak teguran sama tetangga. Bahkan ada yang tidak teguran sama orang tuanya. Saya pernah ketemu sama ibu-ibu di Jakarta, maksudnya di bandara. Dia lihat saya, ya, terus nyalamin. Terus ibu itu sambil nangis-nangis ditemani suaminya bilang, saya baru saja pulang dari pemakaman orang tua saya. Dan saya pulang dengan sakit hati karena orang tua saya itu diboikot sama kakak saya. Sampai wafat baru kakak saya pulang. Jadi pulangnya hanya karena ada keluarga datang dan butuh orang untuk menguburkan. Ya. Loh, kakaknya di mana? Sebelah rumah. Ya. Sebelah rumah. Tidak tegur orang tuanya sendiri. Orang tua wafat baru dia datang karena butuh orang buat ngangkat mayat ke liang lahat. Kayak apa itu? Antara memang kurang agama sama kurang otak. Kondisi yang kita boleh memboikot, satu, jika untuk menjaga agama. Jika untuk menjaga agama. Misal kita punya saudara kandung. Dan saudara kandung kita ini berusaha keras berusaha kita jadi kafir. Karena dia misalnya pendeta. Ya, terus kita jaga jarak. Nanti ketemunya ya mungkin setahun sekali aja. Ya, tidak tawasul. Jangan sampai anak kita nanti ke rumahnya, takut dipengaruhi. Jangan sampai dia nginep di rumah kita, takutnya dia ngerecoki. Kita punya teman lama atau teman kantor. Kita hanya negur kalau untuk urusan kantor. Tidak ada urusan kantor kita nggak mau negur sama dia. Misalnya karena dia Syiah. Dan dia suka ngajak-ngajak, suka mendakwahkan, suka ngasih syubhat. Sementara kita sendiri nih orang baru ngaji, baru belajar gitu. Ini kita tahu nih kata teman kita ini aliran sesat. Namanya Syiah. Terus suka mendakwahi kesyiahannya kepada kita. Kita jaga jarak. Bahkan kita nggak ngomong sama sekali kalau ketemu dia, kecuali sebatas untuk urusan kantor. Dan urusan kantor, udah. Ya, nggak pernah ngomong. Maka ini boleh. Untuk urusan agama, boleh selama-lamanya. Sampai mati. Kalau untuk urusan agama. Kedua, kalau untuk urusan dunia, maka maksimal 3 hari. Kalau sekedar faktor masalah dunia, maka kita tidak boleh boikot lebih dari 3 hari. Misalnya sama saudara tidak teguran karena salah paham urusan waris misalnya. Urusan warisan urusan apa? Urusan duit urusan apa? Dunia apa agama? Pada dasarnya urusan dunia. Maka kalaupun tidak teguran, maka maksimal 3 hari. Ya. Kita punya tetangga,
selisih paham gara-gara untuk urusan gara-gara anak kita kelahi sama anaknya. Biasa ya? Namanya juga bertetangga. Kadang-kadang di sekolah. Di sekolah anak kita ya namanya sekolah. Terus dia berteman di kelas. Akhirnya misalnya pukul-pukulan, mainan tadinya mainan, belakangan cakar-cakaran. Ya. Terus kita sama mamanya protes. Ini soalnya masa pipinya anak saya sampai cuil. Ya, sama kukunya si anaknya umuk. Lah habisnya anaknya sampean duluan yang jambak. Misalnya gitu ya. Kira kelahi nih Umu sama Umu. Ya. Kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, habis dipertemukan, bla bla bla, mungkin masih ada rasa jengkel. Nah, kalau nanti ketemu lagi, tidak boleh lebih dari 3 hari, tidak tegurannya. Kecuali kalau memang tidak ketemu, ya tidak usah dicari ketemu. Tapi kan kalau misalnya ketemu terus, gimana? Ya. Apalagi kalau itu saudara kandung. Catatan ketiga, boikot itu diterapkan bila dirasa bisa mengobati yang salah. Boikot itu diterapkan bila kita yakin bisa mengobati yang salah. Tapi bila diboikot tidak mengubah apapun, maka boikot bukan solusinya. Misal kita boikot istri kita. Gara-gara, anggaplah ya, misalnya suatu hari dia melakukan sebuah kesalahan besar. Ya, misalnya memasukkan Pak RT ke dalam rumah padahal kita lagi nggak ada. Dia bilang, soalnya Pak RT. Saya bilang, ya tahu kan kamu Pak RT itu kan mahram. Misalnya kalau ada laki-laki ajnabi dikasih masuk ke dalam rumah. Ya tapi kan soalnya dia, loh kamu kok melawan sih? Saya udah bener. Nggak usah membantah. Loh kan tapi kan. Oh minta diboikot. Boikot. Berapa hari maksimal? 3 hari. Ya. Kalau dia nanya, Abi kenapa enggak? Abi mau makan enggak? Diam gitu. Tapi dia bikinkan makan, kita makan. Jangan dari makan. Abi ngomong dong. Ya. Bikinkan Indomie kah? Diam aja kita. Sekalinya datang betul lagi Indomie pakai telur setengah matang. Ya kan? Dia pergi, dia balik, habis sudah semangkok. Ya. Tapi kita nggak mau ngomong. Nah maksimal 3 hari. Kalau sudah 3 hari baru, Abi Indomie kah? Enggak, Indomie terus. Kopi ada nggak? Harus ada ngobrol. Begitu ya. Contoh yang lain, misalnya kita sering terapkan ini kepada sebagian teman kita yang mungkin punya pemahaman menyimpang. Ya, misalnya dia suka mempertahankan keyakinannya bahwa kekubur tawasul sama yang sudah mati itu sunnah. Sempat debat, ya, jengkel sama dia. Ya. Terus kita pertimbangkan, ini kalau saya boikot malah semakin jadi dianya. Mendingan kita temenan. Temenan sampai semoga suatu saat kita bisa ngobrol lagi dan bisa meyakinkan dia. Takutnya kalau tidak temenan, ya hidayahnya mungkin tidak sampai. Gitu ya. Bisa dipahami ini? Coba diulang catatannya tentang kondisi boikot. 1. Boleh jika untuk menjaga agama. Sampai berapa lama itu? Kalau untuk urusan agama, maka bisa sampai mati. Ya, tadi saya contohkan ada orang kafir mempengaruhi kita, terus kita jaga jarak selamanya sampai mati. Yang kedua, jika untuk urusan dunia, maka maksimal 3 hari. Terus catatan ketiga tadi, boikot itu diterapkan apabila yakin bahwa boikot itu bisa mengobati. Tapi kalau ternyata boikot itu ternyata tidak mengobati, ya penyakitnya masih terus ada, maka bisa jadi justru tidak boikot. Bisa jadi justru berteman dengannya lebih mengobati yang salah.
Berikut ini ada kisah boikot yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Silakan. Riwayat 397, Abdullah bin Saleh mengabarkan pada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan padaku, ia berkata, Abdurrahman bin Khalid mengabarkan padaku dari Ibnu Syihab, dari Auf bin Al-Harith bin At-Tufail, ia adalah anak saudara laki-laki Aisyah dari ibunya. Anna Aisyah radhiyallahu anha huddithat. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan padanya. Di situ keliru. Terjemahnya keliru gara-gara Arabnya juga keliru. Arabnya di situ tertulis anna Aisyah radhiyallahu anha haddathat. Betul? Nah, kalau haddathat maka Aisyah yang ngomong. Di sini bukan Aisyah yang ngomong, tapi orang yang ngomong, Aisyah diberitahu. Maka yang benar huddithat. Dibuat majhul. Tulisannya huddithat. Dibuat majhul supaya Aisyah jadi naibul fa'il. Aisyah itu dikasih tahu orang. Makanya nanti di belakang, kalau kita baca lagi sedikit, Aisyah ngomong, apa benar dia bilang begitu? Aisyah kan sampai nanya, apa benar dia bilang begitu? Kalau sampai Aisyah nanya begitu, berarti yang ngomong di sini siapa? Aisyah atau orang lain? Orang, ya kan? Nah, di situ berarti terjemahannya bukan Aisyah mengabarkan, tapi Aisyah dikabari. Apa? Dikabarkan. Ya, diberitahu. Aisyah itu diberitahu orang. Dia diberitahu apa? Anna Abdullah ibn Zubair qala fi bay'in aw ata'in a'tathu Aisyah. Wallahi la tantahiyanna Aisyatu aw la ahjuranna 'alaiha. Aisyah radhiyallahu anha dikabarkan padanya bahwa Abdullah bin Az-Zubair pernah mengatakan suatu pembelian atau pemberian oleh Aisyah untuknya. Demi Allah hendaknya Aisyah berhenti atau aku akan cegah dia. Catat dulu dekat situ. Aisyah itu menjual atau menghibahkan sesuatu. Karena Aisyah itu tipikal wanita yang sangat suka sedekah. Maka Abdullah bin Zubair berkomentar tentang barang yang dijual atau yang dihibahkan Aisyah. Perhatikan dulu, perhatikan. Di situ ada kata fi bay'in au ata'in. Lihat dulu di papan tulis. Fi bay'in dalam suatu barang jualan atau suatu pemberian. Cara menerjemahkan atau memahaminya gini. Aisyah itu orangnya kan suka sedekah. Sudah berlalu di buku ini juga. Aisyah itu tipikal yang kecil. Kalau sudah banyak, disedekahkan. Sedangkan saudarinya yang bernama Asma itu yang kecil sedekah. Aisyah punya aset. Aset itu dijualnya lalu disedekahkan. Atau dia langsung disedekahkan, dihibahkan. Jualannya atau pemberiannya Aisyah ini diketahui oleh Abdullah bin Zubair. Terus Abdullah bin Zubair ini komentar. Benar, Aisyah itu kalau dia nggak berhenti menjual-jual barang atau nggak berhenti suka ngasih-ngasih barang, saya hajar dia. Apa maksudnya? Hajar itu kalau ada orang idiot, gila, bodoh, tapi punya barang. Terus kita bikin dia nggak bisa bertransaksi karena keidiotan atau kegilaan atau kebodohannya. Contoh, suami istri kaya,
punya anak, anaknya itu idiot. Apalagi yang nggak bisa mikir, autis yang sudah level tertinggi gitu ya. Down syndrome, Down syndrome beda. Ini benar-benar yang dia itu nggak bisa mikir. Bapak ibunya ini meninggal, pamannya sama bibinya melarang dia transaksi. Kamu nggak boleh pegang hartamu, karena kamu nanti takutnya dikasih permen ditukar sama BPKB. Paham? Kayak adik saya, waktu kecil, kalau tidak salah usia sekitar 3 tahun, 2 tahun lah. Dia keluar rumah pakai anting, gitu. Karena ibu-ibu dikasih itu loh, snack beras yang jadi kayak kerupuk itu apa itu? Yang bentuknya segitiga, bipang, ya kan? Mau nggak? Nanti tante minta ini. Maka dia pulang hilang satu giwangnya. Gara-gara saya teriak, Dian, sini. Kaget tantenya. Maka yang bisa dicopot baru satu antingnya. Ini karena dia masih bodoh. Kenapa bodoh? Karena masih kecil. Masih 2 tahun, 3 tahun. Ditukarlah anting emas sama bipang. Ya kan? Maka kita hijr misalnya. Atau kita hajar. Kamu nggak boleh. Kamu nggak boleh bertransaksi dengan barangmu sekalipun. Itu diberlakukan untuk orang idiot, gila atau bodoh. Lah, Abdullah bin Zubair ini komentar, saya akan la hajaranna 'alaiha. Saya benar-benar akan hajar Aisyah kalau dia tidak berhenti menjual sama menghibahkan barangnya. Seolah-olah Aisyah itu kalau nggak idiot, gila, bodoh. Aisyah sakit hati dong. Karena yang gitu kan adalah Abdullah bin Zubair. Loh, kenapa kok sakit hati? Karena, coba antum lihat. Abu Bakar punya istri. Ada Qutailah, ada Ummu Ruman. Dari Qutailah lahirlah Asma. Dari Ummu Ruman lahir Aisyah. Berarti Asma sama Aisyah apa? Saudari sebapak. Asma punya anak, diantaranya Abdullah bin Zubair. Ini dari pernikahannya bersama Zubair bin Al-Awwam. Berarti Abdullah bin Zubair apanya Aisyah? Keponakan. Aisyah lah yang membesarkannya. Aisyah yang kasih penghidupannya. Aisyah yang didik dia. Kok bisanya di belakang dia ngomong seolah-olah bibiku itu idiot, gila, bego. Maka wajarlah kalau kemudian Aisyah itu sangat sakit hati. Apa yang terjadi? Maka dia tanya, "Ahuwa qala hadza?" Aisyah lalu bertanya, benarkah ia mengucapkan demikian? Benar dia ngomong gitu. Nah berarti tadi itu Aisyah yang ngomong atau Aisyah diomongin orang? Diomongin. Dari situ kita bisa paham, oh itu tadi salah terjemah. Karena Aisyah nanya, emang benar dia yang ngomong gitu? Qalu na'am. Mereka menjawab benar. Iya, dia memang bilang gitu. Wah kurang ajar nih keponakan. Ya kan? Qalat Aisyah, fahuwa lillah nadrun alla ukallima ibn Zubair kalimatan abada. Aisyah lalu berkata, demi Allah aku bernazar untuk tidak akan berbicara sepatah kata pun dengannya selamanya. Ya. Gara-gara sakit hatinya, maka Aisyah sampai bernazar. Nazar, demi Allah selamanya saya nggak akan pernah lagi ngomong sepatah kata pun sama Abdullah bin Zubair. Didengarlah oleh Abdullah bin Zubair bahwa dia diboikot tantenya. Tantenya sangat sakit hati. Apa yang dia lakukan? Fastashfa'a ibn Zubair bil muhajirin hina talat hijratuha iyahu. Ibnu Zubair lalu minta maaf melalui orang-orang muhajirin ketika Aisyah telah lama mendiamkannya. Ya.
Karena sudah lama kok didiamkan terus, minta maaf enggak diomongi enggak ditegur. Makanya sudah terlalu lama di boikot oleh Aisyah, akhirnya Ibnu Zubair datang kepada orang-orang Muhajirin. Tolong dong sampaikan kepada bibi saya Aisyah bahwa saya minta maaf. Apa kata Aisyah? Fa wallahi la usyaffi'u fihi ahadan abada wa la uhannithu an-nadhri alladhi nadhartuhu abada. Aisyah lalu menjawab, demi Allah aku tidak akan memberinya maaf selamanya. Dan aku sama sekali tidak akan mengkhianati nazarku. Ya. Di situ diterjemahkan, saya tidak akan memberinya maaf. Bisa juga sebenarnya lebih pas kalau diterjemahkan, demi Allah tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat buat dia. Ya. Demi Allah, saya tidak akan menjadikan siapapun menjadi pemberi syafaat buat dia supaya saya memberikan maaf kepada dia. Dan saya selama-lamanya tidak akan pernah membatalkan nazar saya. Ini sudah nazar demi Allah. Falamma tala 'ala Ibn Zubair, kallama al-Miswar ibn Makhramah wa Abdurrahman ibn Aswad ibn Abd Yaghuth. Wa huma min Bani Zuhrah. Ketika hal itu lama terjadi pada Ibnu Zubair, ia kemudian berbicara kepada Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad bin Yaghuth. Keduanya berasal dari Bani Zuhrah. Ya. Karena udah terlalu lama, orang-orang Muhajirin juga nggak ada yang berhasil memberi syafaat. Maka akhirnya Ibnu Zubair ngomong sama Miswar dan Abdurrahman bin Al-Aswad. Kenapa mereka yang diajak ngomong? Karena keduanya dari Bani Zuhrah. Nah, boleh dicatat dekat situ. Dipilih Bani Zuhrah karena Bani Zuhrah itu kerabatnya Nabi. Dan Aisyah karena menghormati Nabi, maka menghormati kerabat suami. Maka kalau kerabat suami, Aisyah akan berlemah lembut. Ya. Faqala lahuma ansyadtukum Allah illa an adkhaltumani ala Aisyata fa innaha la yahillu laha an fa innaha la yahillu laha an tanzara qati'ati. Ibnu Zubair berkata kepada keduanya, aku bersumpah pada kalian atas nama Allah. Kalian berdua mempertemukan aku kepada Aisyah, karena ia tidak halal baginya bernazar memutuskan hubungan denganku. Kalau di Dorar Tanzira. Kalau di ChatGPT, Tanzura. Betul ya? Tanzira atau Tanzura. Di situ beda lagi mungkin. Lanjut ya. Fa'aqbala bihil Miswar wa Abdurrahman mushtamilaini bi ardiyatihima. Miswar dan Abdurrahman lalu menghadap kepada Aisyah dengan berselimutkan rida mereka. Hatta sta'zana ala Aisyata faqala assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuhu. Anadkhul? Keduanya minta izin pada Aisyah. Keduanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kami boleh masuk? Jadi karena nyerah sama Muhajirin, maka Ibnu Zubair minta tolong sama dua orang dari Bani Zuhrah. Yaitu, siapa tadi namanya? Miswar sama Abdurrahman Ibn Al-Aswad. Keduanya datang kepada Aisyah terus minta izin masuk. Bolehkah kami masuk? Ya. Maka Aisyah berkata, udkhulu. Aisyah menjawab, masuklah kalian. Qalu kulluna. Keduanya bertanya, kami semua wahai ummul mukminin? Ya. Bolehkah kami masuk? Ya, masuklah. Tapi harus diketahui kalau nanti masuk itu ada hijab. Karena kan istri-istri Nabi tidak ditemui oleh para sahabat Nabi secara langsung tatap muka, tapi di balik hijab. Ya. Nah, silakan masuk nanti di sebelah hijab. Maka mereka tanya, boleh masuk semuanya kah? Iya, semuanya gitu. Naam, iya semuanya masuk aja. Tapi Aisyah tidak tahu kalau ternyata satu dari bertiga ini adalah Abdullah bin Zubair. Udkhulu kullukum wa la ta'lamu anna ma'ahuma Ibn Zubair.
Ya, masuklah kalian semua. Aisyah tidak tahu bahwa Ibnu Zubair bersama mereka berdua. فلما دخل ابن الزبير الحجاب. Ketika mereka masuk, masuklah Ibnu Zubair dalam hijab. Ya masuk semuanya silakan. Begitu masuk juga Abdullah bin Zubair. Karena kan dia termasuk yang diizinkan masuk. Ya. Mereka memang sengaja pakai rida, pakai selendang untuk supaya tidak diketahui bahwa di antara mereka adalah Ibnu Zubair. Waktu sudah masuk maka Ibnu Zubair langsung merangsek masuk nerobos hijab. Ya. Kenapa nerobos hijab? Ada yang bisa jawab? Karena mahram. Karena Aisyah adalah bibinya. Kan mahram boleh masuk. Ya. Maka Ibnu Zubair kemudian langsung masuk. Wa'tanaqa Aisyata wa tafiqa yunashiduha yabki. Dan merangkul Aisyah sambil menangis. Maka Ibnu Zubair kemudian merangkul Aisyah sambil menangis. Wa tafiqal miswaru wa Abdurrahman yunashidani Aisyata illa kallamathu wa qabilat minhu. Miswar dan Abdurrahman mulai berbicara pada Aisyah, tetapi ia tidak menjawabnya dan berpaling darinya. Wa yaqulani, keduanya lalu berkata, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha amma qad amilti minal hijrah. Sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW melarang dari perbuatan tidak bertegur sapa. Ya tadi di depan saya tulis ada hajrah, apa hijrah ya. Soalnya kalau tanpa tak marbutah dia hajar. Ya di sini di riwayat ini ditulis hijrah. Jadi dengan tak marbutah dia bisa dibaca hijrah. Fa innahu la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Dan bahwa tidak halal seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Falamma aktharu ala Aisyata min at-tadhkirah wat tahrij tafiqat tudhakkiruhuma nadhraha wa tabki. Ketika mereka telah banyak mengingatkan Aisyah dan mendesaknya, Aisyah mulai berbicara dan menangis. Wa taqul inni nadhartu wan nadhru shadid. Lalu berkata, aku telah bernazar dan nazar itu berat. Falam yazala biha hatta kallamat Ibn Zubair wa a'taqat fi nadriha dzalika 40 raqabatan. Keduanya tetap berbicara kepada Aisyah hingga akhirnya ia mulai berbicara kepada Ibnu Zubair. Ya. Terus? Kemudian Aisyah memerdekakan 40 budak untuk pembatalan nazarnya. Wa kanat tadhkuru nadraha ba'da dzalika fatabki hatta tabulla dumu'uha khimaraha. Kemudian ia ingat setelah memerdekakan 40 budak, ia pun menangis hingga air matanya membasahi kerudungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allah.
bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Perhatikan teman-teman. Jadi tadi setelah diberi kesempatan masuk, maka Abdullah bin Zubair kemudian merangsek masuk langsung memeluk Aisyah, melintasi hijab. Sambil nangis, sambil minta maaf, ya, pokoknya sungguh-sungguh menyatakan penyesalan. Tapi meskipun demikian Aisyah masih belum mau memaafkan. Aisyah terus diam dan tidak ngajak bicara Ibnu Zubair. Yang dia ajak bicara hanya yang 2 orang. Yang 2 orang ini kemudian menasihati Aisyah. Wahai Ummul Mukminin, Anda kan tahu bahwa Nabi SAW dahulu melarang kita untuk menghajar orang lebih dari 3 hari. Bila urusannya dunia. Ya, Anda tahu itu. Terus ya namanya sakit hati perempuan lagi ya. Maka karena Aisyah belum juga ngajak ngomong kepada Abdullah bin Zubair, maka mereka ngomong terus. Diomongin terus, dinasihati terus sampai akhirnya Aisyah ngomong. Tapi ngomongnya masih sama 2 orang ini. Ngomongnya begini. Masalahnya saya sudah terlanjur nazar. Dan nazar itu berat. Karena saya sudah bilang demi Allah. Saya bersumpah demi Allah. Ya, tapi kan namanya nazar. Kalau nazarnya adalah nazar maksiat harus dibatalkan. Dan harus bayar kafarat. Ya, akhirnya lululah Aisyah. Akhirnya dia menerima permintaan maaf dari Abdullah bin Zubair. Dan akhirnya Aisyah memerdekakan 40 orang budak. Padahal sebenarnya membatalkan nazar itu caranya ada 4. 1A, 1B, 1C, baru 2. 1A, 1B, 1C ini boleh ditukar-tukar yang manapun. Baru nanti lompat ke nomor 2 bila tidak bisa. Yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan 1 budak. Nanti kalau 3 ini nggak bisa, baru turun yang nomor 2, yaitu berpuasa 3 hari. Ya. Dan yang benar berturut-turut. Tapi Aisyah merdekakan berapa? 40, saking nyesalnya. Ya, soalnya itu adalah kemaksiatan. Karena Aisyah menyesal, saking menyesalnya sampai-sampai setiap kali teringat dengan kejadian itu, maka dia pun nangis sampai air matanya membasahi khimarnya. Apa itu khimar? Khimar di sini sebenarnya khimar kita pakai buat jilbab. Tapi kalau air mata membasahi khimar, tidak mungkin jilbab di atas. Gak mungkin air mata lari ke atas. Pasti turun ke kain yang ada di bawah mata. Apa kain yang di bawah mata? Cadar. Begitu. Silakan. Penjelasan kata, la ahjuranna 'alaiha, aku akan betul-betul mencegahnya berbuat. La usyaffi'u fihi, aku tidak berbuat di situ maksudnya membelanjakan hartanya. Saya akan cegah Aisyah membelanjakan hartanya. Terserah mau dia jual kah atau mau dia sedekahkan kah. Nah, tapi masalahnya penggunaan kata hijr ya atau hajar itu adalah buat orang idiot, gila sama bodoh. Lah ini ketika didengar sama bibi, apalagi bibi yang membesarkan, maka bibinya wajar tersinggung. Terus? La usyaffi'u fihi, aku tidak menerima permintaan pertolongan. At-tahriju menyempit. Apa? Aku tidak menerima permintaan pertolongan. Permintaan pertolongan. Ya, ganti. Aku tidak menerima syafaat dari siapapun. Maksudnya syafaat itu kan artinya genap. Genap itu artinya Zubair 1 orang supaya diterima bahwa orang lain jadilah genap gitu maksudnya. Alias syafaat yaitu supaya diterima maka dia butuh pendamping yang ngasih rekomendasi. Terus? At-tahriju menyempitkan ruang gerak dan mojokannya ke dalam kesulitan. Kandungan hadis boleh mendiamkan seorang lebih dari 3 hari untuk masalah agama. Al-Khattabi menyebutkan mendiamkan yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, dan siapa saja yang kedudukannya seperti kedudukan mereka dalam rangka mendidik dibolehkan lebih dari 3 hari.
Karena Nabi SAW pernah mendiamkan istri-istrinya selama 1 bulan. Itu doang. Lanjut tambah banyak faidah. 1. Berusahalah untuk memperbaiki kesalahan. Kalau antum tahu antum itu salah, kita tahu kita itu salah, maka harusnya berusaha memperbaiki. Apalagi kalau kasusnya kayak Ibnu Zubair. Seandainya nggak ada yang lapor ke Aisyah, kan Aisyah nggak tahu. Masalahnya ada yang lapor. Maksudnya gini. Ini soalnya saya lagi lagi teringat dengan seseorang. Ada orang jelek-jelekin saya misalnya. Siapa tahu dia dengar. Dan saya dikasih tahu orang, maka saya kasih tahu dia. Saya bilang, saya dengar antum jadiin saya bahan-bahan lucu-lucuan. Ya. Karena saya tahu siapa ustadz yang kasih tahu. Apa pentingnya antum untuk tahu siapa orangnya? Enggak mungkin dong saya kasih tahu. Berarti saya enggak amanah. Yang harusnya dilakukan itu apa? Minta maaf. Masa dari puluhan chat yang ada enggak masukkan sama sekali saya bilang, saya minta maaf. Ya. Maksud saya gini, kayak Ibnu Zubair, masalahnya udah terlanjur ketahuan. Karena ada yang lapor ke Aisyah. Apa yang dilakukan Ibnu Zubair? Datang minta maaf. Bahkan minta bagaimana caranya agar bisa minta maaf. Saya tentu tidak akan seperti Aisyah. Karena masalahnya masalah sepele. Cuma masalah dunia. Ya. Apalagi dia sebenarnya dalam hidup saya juga biasa-biasa saja. Ada tiadanya biasa-biasa saja. Gitu. Ini kok jadi curhat ya? Saya cuma ngasih contoh aja. Kan udah ketahuan. Kalau udah ketahuan itu sudah tidak penting siapa lagi yang melaporkan. Kewajiban antum adalah minta maaf. Karena orangnya sudah tahu. Gitu. Nah ini ngomong saya ini sudah ngomong saya tertuang di WA. Tidak ada gunanya mencari tahu siapa. Yang terpenting sekarang adalah antum merasa dan harusnya kontemplasi, merenung mendalam. Lewat chatting sehari 2 hari, tanya lagi, siapa yang kasih tahu? Siapa yang kasih tahu? Bodoh bagi saya kalau saya kasih tahu. Ya. Semoga sampai ini video ke orangnya. Ya. Lanjut yang kedua, berusahalah jadi mediator. Berusahalah jadi mediator. Kalau ada yang tahu orang berselisih, dan dia punya kemampuan, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu. Dia punya kemampuan, dia punya ilmu, dia bisa diterima oleh dua belah pihak. Maka dia akan dapat pahala yang lebih utama daripada sholat sunnah, puasa sunnah, dan sedekah sunnah. Kalau dia mau jadi mediator orang supaya orang berbaikan. Ketiga, hati-hati bicara. 1, bisa jadi menyakitkan. 2, bisa jadi ada yang bocorkan. Kalau antum ngomong tentang orang, apalagi berhubungan sama kehormatannya, antum pikir semua orang akan tahan? Belum tentu. Bisa jadi nanti satu dari orang yang antum anggap sebagai pemegang rahasia antum, kemudian malah membocorkan. Ya. Seperti yang disampaikan ke saya. Asal Ustaz tahu, ada si fulan. Oh sudah, kalau dia saya nggak heran, saya ketawa-ketawa aja. Ya. Maksud saya, kita ngomong hati-hati. Apalagi kalau bentuknya chat. Nanti kalau antum ter-screenshot, ya kan, antum ngomongin misalnya siapa ya, ngomongin Abu Ammar. Apa Abu Ammar itu? Kalau kayak dia kalau sholat selalu dekat mimbar, kayak yang punya mimbar. Nggak tersinggung kan? Ya. Misalnya ada begitu kan? Ditaruh di grup, ada yang screenshot kasih Abu Ammar, ya kan nggak enak. Ya. Antum pikir dari satu grup itu semuanya akan memegang rahasia antum? Belum tentu. Bodoh aja kalau antum mau begitu. Ya. Bisa jadi ada orang mungkin, kenapa sih ngomong kayak gitu? Terus ada yang Abu Ammar, ada orang ngomong Abu Ammar katanya, mbok sesekali pindah di ujung begitu nah. Loh selalu di mimbar. Dan begitu kan? Siapa yang ngomong?
Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu dong, si Fulan. Nah, bagaimana? Maka hati-hati. Kalau kita mau ngomongin orang itu pikir dulu. Segala konsekuensi termasuk bila nanti omongan saya bocor sama dia, apa yang harus saya lakukan? Ya. Keempat. Perhatikan dulu. Saya nggak tahu membahasakannya gimana. Kalau bohong itu kan tidak sesuai keadaan. Betul? Tidak sesuai fakta itu bohong. Kalau tauriyah itu artinya menipu tapi tidak bohong. Lah, dua orang itu tadi, Miswar sama Abdurrahman kan bilang gini, apakah kami boleh masuk semuanya? Boleh. Mereka bohong atau enggak? Ada di situ ada Zubair. Tauriyah atau tidak? Enggak juga sih. Ya kan mereka tidak menipu apapun. Tapi dengan mereka bilang, bolehkah kami masuk semua? Iya semuanya. Maka berkesempatanlah Abdul bin Zubair untuk masuk langsung ketemu bibinya. Ya. Nah ini saya mau bikin faedahnya apa ya? Bikin aja strategi gitu. Ya. Atur strategi untuk mendamaikan orang. Misalnya kita bilang, kita ketemu di anu aja, kafe di anu aja. Boleh, boleh. Sekalinya tiba-tiba, loh kok ada dia? Kamu jebak ya? Enggak, saya enggak menjebak, saya berstrategi. Supaya kalian ketemu. Berikutnya, yang keberapa? Syariat hijab. Syariat hijab. Kalau ketemu perempuan yang bukan mahram kita, mau duduk lama, bicara lama sama dia, di balik hijab. Jangan berdua-duaan depan-depanan. Ya kecuali memang nggak mungkin lagi kecuali memang harus begitu. Misalnya kita bertamu ke rumah teman, di situ ada istrinya, rumahnya kontrakan kecil. Kita ngobrol sama dia, di situ ada istrinya. Ya. Tapi kalau selagi bisa pakai hijab, maka sebaiknya pakai hijab. Contohnya pas antum bujang. Ketika nanti mau ta'aruf sama akhwat, itu ndak langsung duduk depan-depanan, tapi pakai hijab dulu. Siapa tahu nggak cocok. Kalau nggak cocok kan ya sudah. Ya. Nanti kalau ternyata cocok, baru buka hijab. Saya tarik kainnya, baru lihat akhwatnya. Begitu. Berikutnya. Yang salah itu ngaku. Kalau sudah salah itu ngaku. Nggak usah lagi ngeles sana sini. Apalagi nanya-nanya siapa yang lapor. Nggak penting. Udah ngaku aja, saya salah. Terus minta maaf. Berikutnya, jadi mediator harus sungguh-sungguh. Jadi mediator harus sungguh-sungguh. Buktinya, Miswar sama Abdurrahman itu tidak begini. Ibunda maafkan sudah. Tidak, saya tidak maafkan. Nah, Bu Zubair, kamu udah dimaafkan. Ayo sudah, pulang aja sudah. Kan mereka tidak begitu kan? Gak ada gunanya juga. Makanya kamu sih, bodoh kenapa kamu ngomong gitu? Ayo pulang. Tidak begitu. Tapi terus dinasihati, meskipun yang dinasihati ini Ummul Mukminin. Wahai ibunda, Anda tahu kita tidak boleh hajar orang lebih dari 3 hari. Ini diomongin terus, Anda adalah seorang yang tahu tentang kehidupan Nabi. Nabi dulu larang kita. Diomongin terus sampai Aisyahnya jadi lulu. Itu usaha sungguh-sungguh sebagai mediator. Faedah berikutnya, hajar maksimal 3 hari. Untuk urusan duniawi. Itu kan tadi hanya ketersinggungan, salah ngomong. Maka jangan hajar 3 hari. Dan perilaku Aisyah salah. Kita bilang perbuatan ibunda Aisyah itu salah. Kenapa salah? Ya salah. Makanya Aisyah menyesal. Karena kalau dia merasa benar, dia tidak akan luluh. Karena dia tahu dia salah, kemudian sampai menyesal itu membasahi nikopnya, khimarnya. Terakhir, belum terakhir. Berikutnya, mediator gunakan kalimat yang mengislahkan. Kalau mau jadi mediator, gunakanlah kalimat-kalimat yang mengislahkan orang. Misalnya kita bilang, ayo kita harus gini, harus kita gini, kita tuh tidak boleh gini, kita tuh bersaudara, kita itu. Bukan menambah. Nah makanya memang kamu itu sini, memang tidak pantas dimaafkan memang orang kayak gini nih. Udah jadi orang berbaikan. Berikutnya kafarat nazar.
Cek di Al-Maidah ayat 89. Baca sendiri. Ada 1A, 1B, 1C sama 2. Berikutnya, yang terakhir, wanita dahulu, ya, wanita-wanita terdahulu menggunakan penutup wajah. Makanya Aisyah ketika dia menangis sampai membasahi khimarnya, yaitu membasahi karena jatuhnya di bawah. Jatuhnya di bawah si mata. Ya. Maka ini petunjuk bagi kita bahwa bercadar itu adalah perbuatan wanita-wanita solehah dari zaman dahulu. Jangan ikuti ustadz-ustadz yang ngawur. Karena ada ustadz yang bilang begini, cadar itu kalau cantik aja, kalau tidak cantik itu tidak sunnah. Nah, itu ngawur itu. Ada ustadz di Balikpapan yang begitu. Di situ ngajanya. Ya. Saya dengar dia bilang gitu. Kalau mukanya tidak cantik, tidak usah ditutupi. Ya, yang benar itu cantik tidak cantik kan relatif. Siapa dulu yang bilang? Bila dia cantik muttafaq alaiha, ya semua orang ngomong dia cantik, maka semakin dikuatkan anjuran untuk dia menutupi wajahnya. Adapun yang biasa-biasa saja, maka dia tetap disunahkan. Ya. Karena para ulama kita antara mensunahkan atau mewajibkan. Nggak ada yang bilang makruh misalnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.